Semoga semua sehat dan baik-baik. Pagi ini kita akan kembali mengikuti ibadah online. Adik-adik, apakah kalian sudah siap? Kalian memakai baju yang rapi. Untuk makanannya dimakan nanti ya. Dan mainannya bisa dipakai nanti setelah mengikuti ibadah online. Nah, sekarang kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami anak-anak-Mu dapat kembali mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan memberkati ibadah pagi hari ini. Kami memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Semuanya ikut bernyanyi ya. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Nah, firman Tuhan biarlah senantiasa bertumbuh di dalam kehidupan kita semua, berbuah dan berbuah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur bisa memuji Engkau. Biarlah puji-pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan terima persembahan kami, dan kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita waktunya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini Kak Fani akan berbagi cerita firman Tuhan kepada kalian semua.
Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Nah, kali ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, oke? Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau buka setiap hati kami, Engkau membuka setiap telinga kami Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan boleh tertanam di setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah teman-teman semua, cerita sekolah minggu pada hari ini diberi judul Tabita melayani para janda di Yope. Sekali lagi ya, Tabita melayani para janda di Yope, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 hingga ke-42. Dan untuk ayat hafalannya diambil dari Galatia pasal 5 ayat 13c. Kakak ulangi sekali lagi, Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13c. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, sekarang adik-adik berduduk, kita mau mendengarkan firman Tuhan, oke? Nah, ada sebuah kota kecil yang bernama Kota Yope. Kota ini letaknya di tepi pantai, teman-teman. Karena itu, orang-orang yang tinggal di Kota Yope pada umumnya bekerja sebagai nelayan. Setiap hari, setiap malam, mereka pergi menangkap ikan. Pada pagi hari, mereka pulang dan menjual ikan itu di pasar. Apakah teman-teman senang menjadi nelayan? Apakah mereka senang? Kadang enggak, teman-teman. Karena tidak mendapat ikan, jadi mereka sedih. Itu sebabnya banyak keluarga nelayan di kota ini menjadi miskin, apalagi keluarga yang sudah tidak punya ayah, tidak ada yang mencari uang. Nah, di sini tinggallah seorang ibu yang bekerja sendirian. Dia sudah tidak punya suami. Ibu ini mempunyai seorang anak. Bagaimana dengan anak-anak mereka? Karena uangnya sedikit, jadi mereka nggak bisa makan sampai kenyang. Duh, kasihan ya. Mereka juga nggak punya baju-baju yang bagus. Syukurlah ada seorang ibu yang memperhatikan janda dan anak miskin ini. Siapakah ibu tersebut? Ya, ibu tersebut namanya adalah Tabita. Tabita sering datang ke rumah orang-orang miskin dan memberi makan kepada mereka, memberi pakaian yang bagus. Suatu kali Tabita datang menghampiri janda ini. Ini untuk ibu, dan ini untuk anak-anak ibu. Wah, janda ini sangat senang karena mereka mendapat bantuan dari Tabita. Setiap kali Tabita datang, janda-janda dan anak-anak menyambutnya. Mereka sangat senang bertemu Tabita. Wah, Tabita datang, pasti akan membantu kita. Oleh karena itu, para janda juga mengasihi Tabita. Nah, suatu hari Tabita ternyata tidak datang-datang
Kenapa ya? Pikir para janda itu, pikir ibu janda ini. Ternyata Tabita sakit, teman-teman. Sakit parah. Dengan penuh kasih, para ibu-ibu tadi, para janda-janda tadi bergantian untuk merawat Tabita. Mereka sedih melihat Tabita sakit. Mereka berusaha menolongnya, tapi Tabita nggak sembuh juga. Dan suatu hari, Tabita mati. Hah? Mereka sangat sedih. Sekarang harus bagaimana? Mereka harus mencari pertolongan. Mereka mencari pertolongan. Duh, bagaimana ini dengan Tabita? Nah, teman-teman, tiba-tiba ada seorang ibu yang ingat kepada salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Petrus ini sedang berada di kota Lida, tidak jauh dari sini. Ayo teman-teman, kita harus menemui Petrus untuk meminta pertolongan. Kemudian para janda itu, ibu-ibu ini pergi ke kota Lida dan meminta agar Petrus mau datang ke kota Yope. Sesampainya di sana, para janda ini bertemu Petrus. Tolonglah Pak, doakan Tabita. Dengan penuh memohon. Lalu Petrus berkata, baiklah, saya akan pergi bersama kalian. Nah, sesampainya di kota Yope, mereka membawa Petrus masuk ke dalam kamar tempat Tabita dibaringkan. Petrus heran, banyak ibu-ibu dan anak-anak yang sedang menangis. Ibu, tenanglah, kata Petrus. Oh, Pak Petrus, tolonglah Tabita, doakan dia. Dia sangat baik kepada kami. Lihatlah baju-baju kami. Ini semua pemberian dari Tabita. Lalu kata Petrus, saya akan berdoa, tetapi kalian keluar dulu ya. Nah, setelah semua pergi, Petrus berdoa di kamar seorang diri mendoakan Tabita. Ia berkata kepada Tuhan Yesus. Ia berdoa kepada Tuhan Yesus waktu itu. Setelah berdoa, Petrus mengambil Tabita. Ia memegang tangan Tabita, lalu berkata, "Hai Tabita, bangkitlah." Tiba-tiba mata Tabita terbuka. Ia memandang Petrus, lalu duduk. Petrus tersenyum. Puji Tuhan, kata Petrus. Lalu Petrus segera memanggil ibu-ibu janda itu, dan mereka melihat kembali Tabita hidup. Tabita tidak jadi mati, Tabita hidup kembali. Mereka sangat gembira. Lalu mereka memeluk dan mencium Tabita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, seru mereka kepada Tuhan Yesus. Tuhan sudah menjawab doa Petrus. Tabita hidup dan ia kembali bisa menolong orang-orang yang miskin di sekitarnya. Nah, itu tadi cerita sekolah minggu pada hari ini adik-adik. Kita belajar tentang seorang wanita yang bernama Tabita yang senang menolong orang-orang miskin di sekitarnya. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa untuk menolong orang lain ya jika orang lain sedang merasa kesusahan. Jika teman-teman belum bisa menolongnya, teman-teman bisa berdoa agar Tuhan Yesus menolong orang-orang yang meminta tolong pada teman-teman. Seperti itu, oke?
Nah, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita mau berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk berkat-Mu Tuhan pada hari ini, pagi ini. Kami telah melakukan sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Berikanlah kami kesehatan selalu Bapa. Berkatilah orang tua kami, guru-guru kami, dan sekolah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Nah, sampai di sini ya teman-teman semua sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu online berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.